Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat excellent, pada video kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 ya, yaitu tentang menghitung besarnya jumlah dua buah vektor atau resultan dari dua buah vektor. Nah, bicara tentang vektor, kita tahu vektor itu atau besaran vektor itu adalah besaran yang memiliki nilai dan memiliki arah ya. Misalnya gaya ya, kemudian kecepatan dan percepatan. Nah, mereka ini adalah termasuk dalam besaran vektor karena selain memiliki nilai, mereka juga memiliki arah. Nah, vektor itu sendiri digambarkan dengan sebuah garis lurus dan panah. Misalkan kita ingin menyatakan vektor AB, maka kita gambarkan seperti garis lurus, kemudian kita beri arahnya ke kanan. Nah, ini kita sebut dengan vektor AB atau kita tuliskan dengan AB. Nah, kita kasih tanda vektor di atasnya atau vektor AB, atau boleh juga dituliskan dengan huruf kecil ya. Misalkan huruf kecil vektor AB, kalau dia menggunakan huruf kecil berarti kita cukup tulis satu huruf saja, misalnya vektor A. Nah, misalkan seperti ini ada vektor ya. Nah, ini adalah vektor A. Nah, seperti itu. Bisa kita tuliskan dengan huruf kecil atau menggunakan huruf besar ya. Nah, biasanya di dalam soal-soal ya kita diminta untuk menghitung besarnya vektor atau menghitung besarnya dua buah vektor jika seandainya, nah misalkan katanya andaikan ada dua buah vektor ya, F1 dan F2 dengan sudut antara keduanya. Jadi kalau saya gambarkan misalkan ada dua buah vektor, katakanlah gaya misalnya ya. Nah, di sini ada vektor gaya yang pertama F1, kemudian di sini ada vektor yang kedua, gaya yang kedua yaitu F2 ya. Dia memiliki titik tangkap yang sama di sini ya, sehingga dia membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah sudut alfa. Nah, bagaimana cara kita menghitung besarnya atau jumlah dari vektor pertama atau F1 ini ditambahkan dengan F2? Jadi caranya itu adalah kita tinggal gunakan rumusnya ya. Jadi ingat ya, rumus ini hanya berlaku untuk menghitung resultan atau jumlah dari dua buah vektor, atau juga bisa selisihnya juga, hanya berlaku untuk dua buah vektor saja ya. Jadi rumusnya adalah ketika kita ingin menghitung besarnya vektor pertama ditambahkan dengan vektor kedua ya, atau istilahnya dengan resultan, maka rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat atau vektor pada gaya pertama yang dikuadratkan ditambahkan dengan F2 kuadrat, atau vektor pada gaya kedua yang dikuadratkan ditambahkan dengan 2 kita kalikan dengan vektor pada gaya pertama dikalikan dengan vektor pada gaya kedua, atau 2 kali F1 kali F2 kemudian kita kalikan dengan cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut antara vektor yang pertama dan vektor yang keduanya ya. Nah, selain misalkan di dalam soal itu ya tidak selalu juga menanyakan tentang jumlah ya, atau jumlah antara dua vektor itu. Terkadang dia juga menanyakan selisihnya. Nah, kalau selisih berarti F1 yang dikurangkan dengan F2 ya. Kalau selisihnya berarti yang kita gunakan rumusnya hampir sama saja, yang berbeda itu hanya ditanda di sini. Nah, kalau dia dijumlah sudah pasti dijumlah ya semuanya, tapi kalau dia menentukan selisih di sini hanya dikurang. Nah, ini kita ganti dengan tandanya itu dikurang. Nah, di sini dia tetap ya positif. Yang dikurang hanya di sini saja, di bagian sini. Nah, kalau yang ditanyakan adalah selisihnya ya. Ingat, vektor ini kita gunakan untuk menghitung jumlah dua vektor atau selisih dua vektor. Kalau tiga vektor ya tidak berlaku tentu saja. Bagaimana caranya kalau dia sudah dua vektor, tiga vektor, nanti vektornya ada 4. Nah, kita bisa gunakan penguraian vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Next, nanti akan kita bahas pada video yang selanjutnya. Oke, supaya kalian lebih jelas, kita lihat untuk contoh soalnya. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Katanya tentukan besar dan arah resultan untuk dua vektor di bawah ini ya. Jadi ini ada dua buah vektor yang saling membentuk sudut ya, yaitu sudut 60 derajat. Jadi ini kita misalkan sebagai, karena dia Newton berarti ini vektornya dalam bentuk gaya, berarti F1 ya. Berarti ini adalah F2-nya. Nah, karena yang ditanyakan di sini itu adalah besar. Nah, besar resultan berarti yang ditanyakan itu adalah F1 ditambahkan dengan F2. Atau boleh juga kita singkat dengan R ya. Jadi resultan itu adalah jumlah kedua vektor. Jadi kalian tinggal gunakan rumusnya bahwa untuk menentukan F1 kalau kita tambahkan dengan F2 ya, atau R, kita bisa gunakan rumusnya adalah akar dari. Jadi biasakan buat rumusnya ya, biar kita cepat akrab ya dengan rumusnya. Jadi otomatis kita akan cepat hafal. F1 kuadrat kita tambahkan dengan F2 kuadrat ditambahkan dengan 2 kali F1
kali F2 kita kalikan dengan cos alfa. Nah ini tinggal kita masukkan nilainya F1. Nah F1 itu tadi adalah 3 Newton, berarti 3 kuadrat. Satuannya tidak usah dituliskan. Kemudian F2 itu adalah 2, berarti 2 kuadrat ditambahkan dengan 2. Nah F1 nya tadi 3 ya, F2 nya adalah 2. Kemudian kita kalikan dengan cos. Nah alfanya itu adalah 60 derajat. Berarti sama juga dengan akar dari 3 kuadrat itu adalah 9, 4 kuadrat itu adalah 4, ditambahkan dengan 2 kali 3 itu 6 ya, 6 kali 2 12. Nah cos 60, cos 60 ini nilainya adalah setengah ya, atau 0,5. Jadi kalian, karena ini alfanya adalah sudut istimewa ya, jadi kalian bisa gunakan tabel untuk tabel trigonometri untuk sudut istimewa, atau bisa langsung tekan kalkulatornya. Jadi tekan cos 60, nanti keluar nilainya 1/2 ya, atau 0,5. Nah ini kita kerjakan terlebih dahulu atau kita selesaikan secara matematika. Nah yang boleh kalian jumlahkan di sini hanya 9 ditambah 4 ya, jadi 9 tambah 4. Nah kalian tidak boleh menjumlahkan 9 tambah 4 tambah 12. Kenapa? Karena 12 ini dia masih terikat dengan bentuk perkalian. Jadi yang bisa kita jumlahkan itu hanya 9 dan 4 ya, yaitu 13. Baru kita jumlahkan dengan, nah baru 12 ini kita kali setengah itu sama dengan 12 yang kita bagi 2 ya, 12 bagi 2 itu adalah 6. Maka 13 atau akar dari 13 tambah 6 itu adalah 19. Nah kalau kalian tarik akarnya, akar 19 itu adalah 4, sekitar 4,4 ya, 4,4. Satuannya adalah Newton. Nah ini adalah besar besar resultan dari kedua vektor tersebut ya. Nah di sini karena yang ditanyakan ada 2 ya, yang pertama tadi adalah besarnya atau besar resultannya. Nah di sini juga yang ditanyakan adalah arahnya. Nah mungkin tadi di awal ya saya lupa menjelaskan tentang atau memberikan rumus ya untuk menentukan arah dari resultan dua buah vektor ya. Jadi di sini kalau kalian ditanyakan arah juga, berarti kalian bisa gunakan ini rumusnya ya, arah resultan dua buah vektor ya, arah resultan dua vektor. Nah jadi kan bisa gunakan rumusnya itu adalah R gitu ya, R dikalikan dengan sin theta sama juga dengan F1 dikalikan dengan sin alfa. Nah maksudnya seperti ini. Jadi yang nilai alfa tadi gitu ya, yang alfa tadi itu kan adalah yang di 60 nya kan ya. Jadi 60 ini adalah nilai alfanya. Terus yang theta ini sudut yang mana? Nah gitu kan pertanyaannya. Nah gini, jadi tadi ada dua buah vektor, yaitu vektornya adalah vektor F1 dan vektor F2 ya. Vektor F2. Nah, vektor ini yang ditanyakan tadi kan arahnya. Kalau kita ingin menentukan arahnya ya kita harus tahu dulu vektor untuk resultannya itu yang mana. Nah, kalau ini adalah F1, ini adalah F2, maka yang disebut dengan resultan atau jumlah ya, jumlah F1 ditambahkan dengan F2 itu di sini. Jadi kalau kalian tarik garisnya, nah kalian tarik garisnya ke sini ya. Nah ini kayak ini ya. Nah seperti itu. Nah ini adalah nilai untuk F1 yang ditambahkan dengan F2 atau vektornya. Jadi ini kita menggunakan metode yang namanya metode jajar genjang. Nah nanti pada video berikutnya saya akan jelaskan juga ya bagaimana cara menjumlahkan vektor itu secara geometri atau secara gambarnya. Kalau ini kan dengan menggunakan rumusnya ya. Oke, nah inilah garis yang di tengah inilah yang kita sebut dengan nilai untuk F1 ditambah F2 atau nilai resultannya tadi. Nah, yang mana yang dikatakan dengan theta tadi? Theta ini itu adalah sudut yang antara resultannya dengan terhadap sumbu X-nya. Nah, berarti di sini alfanya. Nah, inilah yang akan kita tentukan. Jadi untuk menentukan arah resultan, berarti kita harus mencari nilai tetanya ini, ya kan? Nah, kalian gampang. Jadi kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya saja. Jadi R-nya itu kita dapatkan tadi kan R-nya adalah 4,4 ya, dikalikan dengan sin. Nah, sin berapa? Tetanya kan mau kita cari, ya enggak? Kemudian F1-nya kita masukkan, F1-nya adalah 3 Newton. Kemudian kita masukkan sin-nya, sin itu adalah sin 60 derajat, ya, sin 60 derajat. Maka di sini kita selesaikan saja 4,4 ya, 4,4 kalau kita kalikan dengan sin theta. Nah, ini 3 karena sin 60 ini bisa kita cari ya. Sin 60 itu nilainya adalah setengah ya. Sin 60 itu nilainya adalah setengah.
bukan setengah, tapi setengah akar 2 ya, setengah akar 3, setengah akar 3 ya. Sin 60 itu setengah akar 3 kalau di tabel sudut istimewa pada trigonometri, tapi kalau kalian tekan kalkulator itu nanti sin 60 dia akan keluar angkanya 0,9 ya, dia sama ya, ini bentuk desimalnya, bentuk desimal dari setengah akar 3. Nah ini tinggal kita kalikan, berarti 4,4 kita kalikan dengan sin theta nanti akan sama dengan 3 dikali 0,9, itu hasilnya adalah berapa? 2,7 ya. Oke, 2,7. Maka untuk menentukan nilai sin theta nanti akan sama dengan 2,7 kita bagi dengan 4,4. Maka kita dapatkan sin theta ya, sin theta nanti akan sama dengan, kalau 2,7 kita bagi dengan 4,4 nanti kita dapatkan 0,6 ya. Kalau kalian bagi nanti dapatnya 0,6. Nah, kalian perhatikan lagi, yang mau kita cari itu kan nilai tetanya tadi ya, nilai tetanya ini kan sudut antara vektor R tadi atau vektor resultannya tadi terhadap sumbu X-nya. Sumbu X-nya kan di sini ya. Jadi ini yang kita dapatkan baru sin tetanya, sedangkan yang mau dicari adalah tetanya. Nah, untuk menentukan nilai tetanya, jadi bacanya gini, sin berapa gitu ya, sin berapa yang nilainya 0,6 gitu kan. Nah, misalkan ya ini sin, misalnya sin berapa yang nilainya setengah misalnya. Nah ini kan bisa langsung kita jawab ya, karena setengah itu adalah sudut istimewa. Sin berapa yang nilainya setengah? Oh berarti tetanya itu adalah di 30 derajat, karena sin 30 itu nilainya adalah setengah. Nah ini karena dia 0,6 ini sepertinya bukan sudut istimewa ya, jadi sin berapa yang nilainya 0,6. Nah kita kan tidak bisa menebaknya kalau dia bukan istimewa. Jadi caranya kalian bisa gunakan kalkulator atau kalian bisa langsung tekan arcus ya namanya. Nah kalau kalian punya kalkulator Cartier, nah ini kalau kalian punya kalkulator Cartier, nah jadi kalian bisa gunakan cara ini untuk menentukan nilai tetanya. Kalian tekan 2 NDF ya, 2 NDF. Oke, kalian tekan, bukan 2 NDF dulu, 0,6 dulu ya. Kalian tekan 0,6. Kemudian kalian tekan 2 NDF nanti ya, baru kemudian kalian tekan sin. Nah nanti otomatis akan keluar nilainya itu adalah 36,9 derajat. Maka kita dapatkan di sini tetanya adalah 36,9 derajat. Nah ini untuk kalkulator Cartier ya. Nah untuk yang kalkulator yang lengkap ya, misalnya Casio ya, apalagi ya. Nah itu kalian untuk menentukannya kalian bisa langsung gunakan arcus di situ. Jadi untuk menentukan nilai tetanya tadi ya, jadi untuk tetanya itu nanti kalian bisa gunakan rumusnya arcus gitu ya, arcus. Nanti ada tulisannya itu di kalkulatornya arcus, karena dia sin berarti sin ya, arcus dari sin berapa ya, sin berapa ini 0,6 ya, sin 0,6. Nah kalau kalian tekan nanti keluar dia 36,9 derajat. Nah kira-kira seperti itu ya sahabat excellent. Kalau yang ditanyakan adalah besar resultannya, berarti itu nanyanya nilai R-nya. Kalau menentukan arahnya, berarti kalian tinggal gunakan rumusnya yang ini. Ini adalah rumus untuk menentukan arah resultan dari dua buah vektor itu terhadap sumbu X ya. Oke ini terhadap sumbu ya, dia terhadap sumbu X positif. Nah seperti itu ya, paham ya sahabat excellent. Nah nanti makanya kalian jangan lupa ya nyalakan tombol loncengnya, karena nanti akan ada video-video terbaru yang berhubungan dengan vektor ya, khusus untuk vektor dan juga tentang materi-materi yang lainnya. Oke semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.